Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa itu dia memberikan simbolisasi yang sangat penting. Seperti sering saya jelaskan, tujuan akhir dari puasa itu adalah sebenarnya la'allakum tatakun atau ketakwaan. Atau kalau kita gunakan bahasa Indonesia yang mudah, simbolisasi hasil akhir dari puasa itu adalah keanggunan akhlak. Jadi Rasul itu pernah ditanya oleh sahabat, "Maddin ya Rasul?" Rasul jawabnya singkat, "Ad-din husnul khuluq." Apa agama itu ya Rasul? Rasul kemudian menjawab, agama itu adalah akhlak yang baik. Nah, jadi sebenarnya ketakwaan itu adalah ujungnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang anggun. Dan puasa itu harus menuju kepada akhlak yang anggun itu. Nah, akhlak anggun itu seperti apa? Akhlak yang anggun itu, wargi Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia taat secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah Subhanahu wa taala, dia juga menjaga hubungan sosialnya. Kalau ibadah haji istilahnya itu mabrur. Jadi ketika seseorang itu mabrur ibadah hajinya, maka secara sosial mereka ini akan punya akhlak yang baik. Mereka akan memberikan kebermanfaatan kepada warga sekitarnya, memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Misalnya kalau warga Jabar nanti setelah melakukan ibadah puasa hari ini dan bisa puasanya itu membentuk pribadi yang anggun akhlaknya, kemudian nanti sebagian besar warga Jabar yang lebih dari 30.000 akan berangkat naik haji, kemudian pulang menjadi haji yang mabrur setelah puasa, kemudian hajinya mabrur, itu akan Jabar akan menjadi daerah yang luar biasa maju, akan menjadi daerah yang dimana warganya akhlaknya anggun-anggun, kemudian mabrur hajinya yang bagi yang berangkat naik haji. Nah, yang akan berangkat naik haji nanti jangan khawatir. Kita tentu ingin haji kita itu menjadi haji yang mabrur. Kalau hajinya mabrur, maka kita punya tugas untuk menebar semangat perdamaian. Wargi Jabar nanti akan berangkat mulai tanggal 22 April nanti, dan mudah-mudahan konflik di Timur Tengah itu bisa semakin menurun sehingga tetap kita bisa berangkat dengan selamat dan kembali dengan selamat. Negara itu punya tanggung jawab memastikan bahwasannya warga negaranya yang menunaikan ibadah haji di tanah suci itu selamat dan nyaman. Karena negara itu tugas utamanya menjaga keselamatan dari warga negaranya. Dan juga dalam haji itu yang paling utama adalah keselamatan. Jadi apabila keselamatan seseorang atau keselamatan jamaah ketika melakukan ibadah haji itu terancam, hajinya bisa ditunda, hajinya bisa dialihkan pada saat waktu-waktu yang aman. Nah, tentu kita tidak berharap kejadian penundaan kenaikan haji itu dilakukan. Kita tentu berdoa sebaik mungkin, semaksimal mungkin agar haji tetap bisa berangkat, dan persiapan haji sampai dengan detik ini sudah 90%. Artinya semuanya sudah siap berangkat. Tapi tentu kehendak Allah Subhanahu wa taala itu yang kita harapkan menjadi kehendak baik agar kita bisa tetap menunaikan ibadah haji, dan mudah-mudahan ibadah haji kita nanti ini bisa menyampaikan pesan supaya Timur Tengah, supaya negara-negara yang sedang berkonflik itu bisa menurunkan eskalasi konfliknya, tidak berantem-berantem lagi, supaya seperti wargi Jabar, damai-damai, rukun-rukun, saling bertoleransi satu dengan lainnya,
saling menjaga perdamaian. Dan kita berikan contoh bahwasannya wargi Jabar bisa menjadi pesan perdamaian untuk dunia. Dan mudah-mudahan konflik di Timur Tengah itu bisa segera reda dan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, dengan lancar, dengan nyaman, dan dengan selamat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.